Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Marcelina, lokal PAI 1H, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 201201862. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Suprapno, SPDI, MPDI. Waris Islam atau faraid. Pengertian waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Kata warisan atau kewarisan sudah sangat populer dalam bahasa Indonesia. Waris dapat juga diartikan dengan menggantikan kedudukan. Warisan adalah peninggalan orang yang telah mati secara hukum syara, telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 16 yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberikan segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Sedangkan dalam beberapa literatur, ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti ilmu faraid, fikih mawaris, dan hukum kewarisan. Faraid jamak dari kata faridah, yang diambil dari kata afarad, artinya ketentuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, yakni Allah telah menentukan bagian-bagian kalian. Ai qadartum. Ilmu faraid dinamakan juga dengan ilmu al-miras. Kata al-miras memiliki dua pengertian. Pertama, artinya kekal abadi atau al-baqa, seperti nama yang diletakkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-waris. Maksudnya al-baqi atau yang maha kekal. Adapun faraid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian harta pusaka, aturan pembagian harta pusaka, sedangkan waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dalam Al-Quran, kewarisan juga ditunjukkan dengan ungkapan al-tirkah. Al-tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata dasar hukum waris. Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut. 1. Ayat Al-Quran. Al-Quran Surah An-Nisa Surah keempat ayat 7 yang artinya, bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menggunakan asas keadilan dalam kewarisan. Dalam prinsipnya dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan yang sama halnya dengan perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11, yang artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal itu mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapak saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat 1/6 pembagian tersebut di atas. Setelah dipenuhi
wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Asas-asas kewarisan. Sumber hukum waris Islam yang berasal dari wahyu mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum waris yang berdasarkan hasil ijtihad manusia. Oleh karena bersumber dari wahyu, maka asas-asas hukum kewarisan Islam memperlihatkan bentuk karakteristik hukum kewarisan Islam itu sendiri. Ada 5 asas hukum waris Islam, yaitu asas ijbari. Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari. Ijbari dalam bahasa Arab berarti paksaan. Secara terminologi, ijbari adalah melakukan sesuatu di luar kehendak. Pengertian wali mujbir dalam fikih munakahat mengandung arti bahwa wali dapat menikahkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu. Begitu pula dalam ilmu kalam mengandung arti paksaan, bahwa semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba bukanlah atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak dari Allah. Sebagaimana berlaku menurut aliran kalam Jabariyah. Hukum waris mempunyai asas ijbari, berarti bahwa peralihan dari orang yang telah mau mati kepada ahli waris berlalu secara otomatis menurut Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Pewaris sebelum meninggalkan dunia tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadis. Asas bilateral. Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua keluarga, ayah dan ibu atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima harta warisan. Asas ini terlihat dalam surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 11. Asas individual. Individual berarti harta warisan dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Harta warisan itu dapat dibagi-bagi kepada orang perorangan sebagai ahli waris, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, secara garis lurus ke atas atau ke bawah, secara garis menimpang, baik harta itu banyak atau sedikit. Asas keadilan. Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara prinsipil, dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan sama halnya dengan perempuan. Dan yang terakhir, asas semata-mata akibat kematian. Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain atas nama kewarisan berlaku sudah matinya pemilik harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk pewarisan akibat kematian, atau yang lazim disebut kewarisan abintestate. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan secara testamen. Rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan. Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian kewarisan. Adapun rukun pembagian kewarisan ada 3, yaitu al-munawarith, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalan atau orang yang mewariskan hartanya. Al-warith atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau semeda, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Yang terakhir, al-mauruth atau al-mirath, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Syarat-syarat kewarisan.
Dalam syariat Islam, ada 3 syarat supaya pewarisnya dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu orang yang mewariskan atau muwaris benar telah meninggal di dunia dan dapat dibuktikan secara hukum ia meninggal. Apakah meninggal secara hakiki, secara hukmi, atau secara takdiri? Orang yang mewarisi atau ahli waris benar-benar hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris. Sebab-sebab terjadinya kewarisan. Sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam hukum Islam ada 3. Yang pertama, hubungan kerabat atau nasab, al-qorabah, disebut hubungan darah yang ditentukan oleh kelahiran. Hubungan ini bersifat alamiah. Hubungan perkawinan atau semeda, al-musahara. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya, al-wala. Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak, dalam arti orang yang telah memerdekakan budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakannya. Tetapi budak yang telah merdeka tidak berhak menjadi ahli waris dari orang yang telah memerdekakannya. 100 hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 33 yang artinya, "Maka berikanlah kepada mereka baginya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.